Shalom, kita bertemu lagi dalam belajar daring mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Materi kita dari bab 14, remaja di tengah dunia yang berubah. Anak-anak ibu, dunia yang kita jalani sekarang ini adalah dunia yang telah mengalami perubahan dan sedang terus berubah dari waktu ke waktu. Berikut beberapa contoh perkembangan yang terjadi dan sangat hebat dampaknya bagi manusia. Yang pertama yaitu perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 5 tahun terakhir, anak-anak tentunya mengenal gambar ini, yaitu telepon seluler atau handphone. Penggunaan telepon seluler terus berkembang dan sekarang menjadi telepon pintar atau smartphone yang bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, tetapi sekarang juga sudah digunakan untuk menyimpan data pribadi, mengirimkan uang, berbelanja, membayar tagihan dari bank, dan lain-lain. Semuanya ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Perubahan yang kedua yaitu perubahan di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dan perkembangan, perubahan terus terjadi. Hal ini bisa kita lihat dengan mudahnya kita memperoleh yang kita inginkan tanpa harus pergi ke pasar atau ke toko untuk bertemu langsung dengan penjual atau pedagangnya, melainkan kita hanya pesan dari rumah secara online. Dalam hitungan jam atau hari, pesanan kita sudah sampai pada kita. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan budaya atau peradaban. Perubahan yang sangat cepat di lingkungan kebudayaan antara lain disebabkan oleh semakin tingginya tingkat interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain, arus informasi yang masuk lewat televisi, internet, dan lain-lain telah menimbulkan perubahan yang sangat dahsyat dalam cara hidup banyak warga masyarakat kita. Perubahan berikutnya yaitu perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Perubahan telah membuat pandangan hidup manusia atau masyarakat pun turut berubah. Di satu pihak ada orang-orang yang tenggelam dalam materialisme dan hedonisme, mementingkan kekayaan materi dan pemuasan nafsu jasmani. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi saat ini kita hadapi. Bagaimana menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus? Setiap orang Kristen merupakan bagian dari dunia yang terus berubah, bahkan pelaku-pelaku perubahan. Kita harus mensyukuri bahwa kemajuan-kemajuan tersebut dapat terjadi atas prakarsa Tuhan lewat manusia yang mengusahakan berbagai kemajuan tersebut. Hasil dari perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga terkadang menyeret kita terperangkap dalam perilaku hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang Kristen yang mampu menjadi pribadi yang tetap mencerminkan Kristus di tengah dunia yang berubah. Dalam Matius 5 ayat 13-14, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Artinya kita memiliki potensi untuk memberi pengaruh dan rasa yang berbeda di tengah dunia yang berubah. Anak-anak ibu, tentunya kalian semua mengenal gambar ini. Ya, benar, ini adalah gambar garam. Kita tahu bahwa garam ini adalah salah satu bumbu terpenting dalam suatu hidangan. Tanpa garam ini semuanya akan terasa hambar. Demikian setiap orang Kristen harus dapat menggarami lingkungan sekitarnya yang mungkin sudah dipengaruhi oleh berbagai dampak negatif. Kita menjadi garam lewat sikap hidup yang memberi makna bagi sesama. Dan menjadi terang berarti kita harus menjadi sesuatu yang berbeda, yang dapat dilihat orang.
karena keseluruhan hidup kita adalah terang yang dapat disaksikan oleh banyak orang sekitar dan membantu mereka pada kebaikan. Bagaimana tugas remaja yang harus disadari untuk menghadapi dunia yang berubah? Nah, yang pertama anak-anak ibu, kalian harus sadar akan waktu. Sadar akan waktu berarti di sini kalian harus menyadari bahwa kita masing-masing diciptakan dalam kurun waktu tertentu dan kita tidak tahu kapan akan tiba waktunya akan berakhir dari dunia ini. Oleh sebab itu, selagi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan berkembang, setiap remaja Kristen harus menyadari bahwa waktu adalah pemberian Tuhan, semakin memaknainya sebagai kesempatan untuk melakukan banyak hal yang positif, memanfaatkannya dengan baik di tengah dunia yang terus berubah. Yang kedua yaitu mengenal dunia yang berubah. Kita harus mengenal bagaimana dunia berubah dengan cepat setiap saat. Dengan mengenal konteks dunia, kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang aktif berperan untuk menghadirkan perubahan yang signifikan dan menjadi berkat bagi dunia. Yang ketiga yaitu menerima tantangan dunia yang berubah. Setiap zaman memiliki tingkat pergumulan dan tantangan tersendiri. Akan sangat bijaksana bila kita dapat menerima tantangan di dunia yang berubah. Bukan hanya menerima segala kemudahan di dalamnya, tapi kita juga harus melihat apa tantangan yang harus kita hadapi. Remaja masih sangat mungkin untuk merencanakan berbagai macam hal untuk membangun masa depannya dan menyumbangkannya sesuatu bagi lingkungannya. Merencanakan masa depan bagi remaja memang sangat penting dilakukan supaya sejak awal dapat menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Demikian anak-anak ibu materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat menerima ajaran pelajaran kita pada hari ini dan anak-anak ibu bisa menghadapi semua tantangan yang anak-anak hadapi dalam perubahan dunia yang kita hadapi. Terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.